Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noah Indonesia. Kita balik kepada perintah bermultiplikasi. Nah, dikatakan di sini di Bereshit 1 ayat 27. Dikatakan apa? Dan Hashem Elohim menciptakan Adam menurut esensinya. Itu kan tadi kan lah, diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Dan Elohim menciptakan Adam menurut esensinya. Menurut esensi Elohim diciptakanlah dia maskulin, laki-laki. Diciptakanlah dia maskulin. Artinya and Elohim created him, bahasa Inggrisnya. Ya. Lalu kata berikutnya dikatakan apa? Zakar, unekebah, bara, otam. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Ini bingung. Ini benar-benar kok menurut esensi Elohim diciptakanlah dia laki-laki, tetapi kata berikutnya laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Apa problemnya? Apa maksudnya? Di sini. Adam, ketika Tuhan menciptakan, ketika Hashem menciptakan satu manusia, kita semua bersepakat ya bahwa ketika Hashem menciptakan manusia, itu menciptakan satu Adam, ya. Itu diciptakan dengan potensi laki-laki dan perempuan di dalam satu tubuh. Di dalam satu tubuh Adam saat itu. Adam Harishon kalau kita sebutnya. Adam yang pertama. Ya. Jadi Adam ketika diciptakan dari debu tanah itu potensinya dua, laki-laki dan perempuan. Ya. Ada yang mengajarkan para rabi mukanya dua. Terus mukanya dua terus gimana gitu ya? Ya nggak usah pusing lah. Tapi yang jelas buat kita yang perlu kita pahami adalah potensinya itu antara potensi laki-laki dan potensi perempuan, potensi maskulin dan potensi feminin itu ada di dalam satu tubuh Adam. Adam yang pertama diciptakan. Itu yang perlu kita pahami. Yang pertama. Berikutnya, walaupun ada dua potensi, Torah menyebut dia sebagai him, laki-laki. Ya. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar daripada hukum Yudaisme, bahwa ketika ada bayi yang lahir, amit-amit God forbid, ada kelaminnya jelas dua, itu tetap dia dianggap sebagai laki-laki. Karena merujuk kepada ini tadi. Walaupun Adam punya potensi dua, tetap dia adalah laki-laki. Ya, itu gitu. Nah, sehingga karena Torah menganggap Adam yang pertama itu sebelum ada Hawa itu adalah laki-laki, perintah untuk bermultiplikasi itu diberikan kepada laki-laki. Ya, perintah untuk punya anak, bermultiplikasi, memenuhi bumi, yang semua saya yakin sudah tahu, itu diberikan kepada laki-laki. Jadi kewajibannya adalah kewajiban di tangan siapa? Laki-laki atau pria. Oke? Perempuan tidak. Oke, nah kita lanjut. Tetapi kita tahu perintah untuk bermultiplikasi diberikan kepada laki-laki. Nah, tapi dikatakan di sini selanjutnya adalah seperti ini. Adam itu melihat dia punya jadi ceritanya kira-kira begini. Adam itu diberikan perintah untuk bermultiplikasi. Terus dia lihat juga bermultiplikasi ya. Oke. Terus dia nama-namain binatang. Jadi nama-namain binatang itu sebetulnya sambil dia mencari esensi yang sama dengan dirinya. Nah, makanya itu sebetulnya bukan hanya sekedar menamai binatang, tapi Adam tuh dalam tanda petik sedang mencari esensinya itu sama nggak ya dia dengan saya. Oh, beda. Nah, nggak apa-apa. Berarti beda gitu loh. Nah, karena Adam tidak menemukannya itu semua, maka dikatakan bahwa oleh Hashem ini. Maka berkatalah Hashem Elohim, Vayomer, Hashem Elohim, Lotov, Heyot, Ha-Adam, Levado. Tidak baik Ha-Adam seorang diri saja. Ya. Eesheh lo ezer kenegdo. Maka aku akan membuat penolong yang bertentangan dengan dia. Nah, kalau terjemahan umum dikatakan penolong yang sepadan. Ini rancu dan ini membuat banyak pemahaman yang salah. Tetapi sebetulnya ezer kenegdo itu adalah penolong yang bertentangan dengan dia. Nanti kita bahas ini sebentar lagi. Karena justru dengan kita mengerti bahwa
yang bisa menolong Adam itu adalah penolong yang bertentangan dengan dia, kita bisa ngerti bahwa sebetulnya apa yang Hashem inginkan di dalam kita bertingkah laku terkait multiplikasi, terkait bagaimana kita untuk menghasilkan keturunan. Luar biasa. Oke, saya ulang, Adam yang adalah laki-laki, tadi itu kan, diberi perintah dan kekuatan untuk bermultiplikasi. Diberi perintah, di blessing. Silakan baca Bereshit yang pertama. Maka Hashem memberkati, bermultiplikasi, bertambah banyak, penuhilah bumi, berkembang biak. Ya. Nah, tetapi Hashem membiarkan, dalam tanda petik, Adam untuk mencari yang bisa membantunya untuk berkembang biak. Maka dari itu Adam menamai binatang. Tadi seperti yang saya jelaskan, ya kan? Adam itu sedang melihat esensi dari masing-masing binatang. Ayat yang ke-20 di Bereshit 2 ini. Ya. Adam tidak menemukan esensi yang setara dengan esensinya untuk dijadikan partner bermultiplikasi. Makanya dari sini saya mundur sedikit. Ketika Adam menamai binatang, karena dia sedang melihat esensi, makanya muncul ada yang sering dikutip dalam pengajaran tentang esensi bahasa Ibrani yang sangat luar biasa. Contohnya adalah Caleb, ya kan? Adam menamai binatang itu si anjing itu Caleb, artinya kulolev, all heart. Karena esensinya itu benar-benar dia itu sangat setia. Heart itu semua diberikan kepada manusia yang memeliharanya. Anjing itu seperti itu. Makanya kan saya agak melenceng sedikit, muncul dari situ gitu loh. Ya, karena Adam benar-benar bisa melihat esensi demi esensi. Bahkan malaikat pun Adam melihat esensinya dan dia berkata, it's not. Itu bukan nggak suitable dengan saya, tidak cocok dengan esensi saya. Nah, makanya pengajaran yang berkata bahwa manusia itu bisa bisa menghasilkan keturunan dengan malaikat, akhirnya menjadi raksasa, itu salah. Itu total salah. Karena ya ini tadi, Adam itu dia ngerti, oh ini bukan esensi saya, ini malaikat tahu, dan dia yang jelas nggak bisa aja untuk bermultiplikasi. Ya, gitu. Oke. Nah, tidak menemukan esensi yang setara dengan esensinya, dijadikan partner bermultiplikasi. Nah, perintah dari sini kita bisa mengerti karena Hashem berikan kesempatan Adam untuk mencoba mencari partnernya dari semua ciptaan-ciptaan yang sudah ada, binatang dan bahkan juga termasuk malaikat. Maka dari itu kita bisa berkesimpulan bahwa perintah bermultiplikasi untuk manusia, bagi manusia, tidak bisa dilakukan dengan binatang. Ya, tidak bisa dilakukan dengan malaikat juga. Ini saya kurang tambahkan, tapi dengan malaikat juga. Nah, maka dari itu hubungan seks bermultiplikasi itu kan untuk manusia harus melakukan dengan perantaraan hubungan seks, ya. Artinya hubungan seks tidak boleh dilakukan dengan binatang, tidak juga bisa dilakukan dengan malaikat. Makanya itu nggak ada konsep seperti itu. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, saya akan jelaskan di bagian sini, lanjutnya. Ezer kenegdo. Penolong yang bertentangan dengan dia. Tadi di slide yang sebelumnya saya berkata, ketika terjemahannya berkata yang sepadan, itu akhirnya menjadi rancu dan menimbulkan banyak penafsiran yang keliru, dan akhirnya malah jadi melenceng. Nah, tetapi kalau kita mengerti bahwa ini adalah penolong yang bertentangan, maka kita mengerti apa yang Hashem inginkan untuk manusia melakukan multiplikasi dalam secara spesifik untuk berhubungan seks. Ya, lanjut. Partner untuk bermultiplikasi itu harus bertentangan dengan hak Adam yang saat itu adalah laki-laki. Betul kan? Ingat, ketika saat hak Adam diberikan perintah untuk bermultiplikasi, dia statusnya adalah laki-laki. Dan Ezer kenegdo, penolong yang bertentangan dia, itu artinya yang bertentangan dari sisi jenis kelaminnya. Ya kan? Jadi Adam laki-laki, maka harus ada yang bertentangan, yaitu perempuan atau wanita. Ya, jadi ini di sini jelas, nggak ada gitu. Kalau terjemahannya menggunakan kata sepadan, oh gua sepadan kok dengan dia, laki-laki sih, sama-sama laki-laki, tapi kita sepadan ya, hobinya sama, tingginya sama, kulit warnanya sama, sepadan loh kita, gawat seperti itu. Tapi kalau kita paham bahwa ini adalah ezer kenegdo, penolong yang bertentangan dari sisi jenis kelaminnya jelas bertentangan. Laki-laki lawannya laki-laki apa? Perempuan. Baru bisa bermultiplikasi. Baru boleh melakukan hubungan seks. Paham ya? Luar biasanya Torah di situ.
bahan dasarnya bertentangan. Nah ini lebih dari sekedar jenis kelamin, tetapi bahan dasarnya juga bertentangan. Ini luar biasa banget. Sifatnya bertentangan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Bahan dasar laki-laki dengan bahan dasar perempuan bertentangan, beda. Sifat laki-laki dengan sifat perempuan bertentangan, beda. Maka dari itu yang dimaksud oleh Hashem. Loh kok bertentangan menjadi penolong? Nah ini luar biasanya. Ya, sebelum ke sana kita summarize-kan dulu untuk bagian di sini. Perintah untuk bermultiplikasi diberikan kepada laki-laki, maka laki-laki membutuhkan perempuan untuk membantu pemenuhan mitzvah atau perintah bermultiplikasi. Maka dari itu perempuan disebut ezer kenegdo, penolong yang bertentangan. Terbukti dengan setelah Adam tidak menemukan dan Hashem berkata ezer esheh lo ezer kenegdo, aku akan membuatkan baginya penolong yang bertentangan dengan dia. Yang muncul siapa? Chava, wanita, perempuan. Oke? Paham ya? Nah, sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Nih, yang saya tuliskan di bawah ini, LGBTQ dan apa macam-macam yang lain-lainnya. Artinya sekarang banyak, saya nggak peduli. Tetapi semua yang menyimpang itu jelas tidak sesuai dengan Torah. Coret, no. Ya. Hubungan seks untuk bermultiplikasi dalam Torah hanya ada laki-laki, perempuan, pria, wanita. Selain itu, coret. Simple. Enak. Ngikut Torah tuh enak. Oke? Nah, kita lanjut tentang benih yang disia-siakan. Tadi kita udah bahas di situ ya, bahwa Adam diberi kemampuan untuk bermultiplikasi. Wanita tidak. Nah, bermultiplikasi adalah perintah Hashem, dan Hashem melengkapi laki-laki dengan kemampuan itu, yaitu benih. Kalau kita lebih spesifik lagi, bicara istilah biologis, itu adalah sperma. Ya. Nah, benih itu adalah cikal bakal kehidupan. Dan benih laki-laki hanya boleh ditempatkan di tempat yang semestinya, yaitu di dalam organ reproduksi wanita. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Di luar itu dianggap sebagai benih yang disia-siakan. Kalau yang sudah punya buku Divine Code, ini ada. Ini ada perintahnya, termasuk di dalam 7 hukum Nu, yaitu termasuk dalam hubungan moralitas seksual seperti itu. Ya, wasting seed itu tidak boleh. Jadi onani itu tidak boleh buat laki-laki ya. Onani tidak boleh dilakukan. Ya, karena perempuan nggak bisa, karena perempuan kan istilahnya sel telurnya ya otomatis dia akan lurus setiap bulan, itu udah nggak diapa-apain, udah defaultnya begitu gitu. Tapi laki-laki itu yang harus dikekang, itu yang harus ditahan, itu yang harus dikendalikan gitu loh. Ya, jadi nggak boleh. Nah, sebetulnya kita semua sudah tahu cerita tentang Onan dan Er, anak-anaknya Yehuda kan. Nah itu problemnya dia apa sih? Yaitu tadi problemnya dia adalah wasting seed. Dia sia-siakan benih dia, apalagi dia itu keturunan Yehuda. Ngeri banget gitu. Jadi sekarang kita tahu bahwa Masiah itu adalah keturunan Yehuda kan. Nah bayangkan anaknya Yehuda menyia-nyiakan benihnya. Artinya apa? Dia nggak mau Masiah itu datang. Kira-kiranya begitu. Dia nggak mau Masiah itu lahir gitu. Dia nggak mau Masiah itu dilahirkan ke dunia. Kira-kiranya begitu. Makanya langsung Hashem langsung ambil tindakan apa? Bunuh itu 2. Ambil nyawanya langsung si Onan dan si Er. Ya, jadi benar-benar bahwa ini sesuatu yang serius. Jadi buat laki-laki, please jaga-jaga, jangan sampai kita dianggap bersalah karena wasting seeds. Loh, tapi apakah bisa? Bisa kok. Yakov Avinu, Yakov itu benar-benar tidak ada satu tetes pun yang dia keluarkan. Ketika dia berkata kepada Ruben, engkau adalah permulaan kegagahanku. Bahasa terjemahannya kan gitu. Nah itu benar-benar Yakov itu sedang berkata bahwa sebetulnya benih yang Ruben itu adalah benih pertama yang keluar dari tubuhnya, sperma yang keluar dari tubuhnya, yaitu Ruben. Sebelumnya nggak ada yang keluar. Yakov Avinu bisa. Betul, Yakov Avinu orang besar. Dia yang melahirkan 12 suku Israel. Tapi ingat, Yakov Avinu juga manusia. Sama seperti kita. Maka dari itu, kita juga bisa. So, jangan berkata bahwa nggak bisa lah, nggak mungkin. No, bisa. Ketika Torah katakan bisa, pasti bisa.
Yang penting adanya di sini. Kalau di sininya kita selalu ngomong nggak bisa, ya jelaslah nggak bisa. Tapi kalau kita di sininya ngomong bisa, bisa. Oke, dan ini adalah kekejian di hadapan Hasyim. So, jangan lakukan juga. Ya, jadi saya cek pertanyaannya itu untuk masalah onani saya sudah jawab. Ya, LGBT saya sudah jawab juga. Oke, jangan lakukan. Kita lanjut.